to strengthen bonds between Italy and Europe. Italy welcomes you to study and experience our country. You will definitely benefit from the best quality of education system together with related organized experience in high-end manufacturing and service. Italy is top 10 in the world as best education destination and top 3 in Europe. But Italy is unique for its magic mix of best education system and quality of life. As you can see, come and study in Italy. Italy is waiting. Grazie. Grazie. Alright, selamat sore teman-teman semuanya. Ini masih semangat ya? Oke, ini dia. Baik, kali ini sesinya sesi Itali, ada 25 menit in total. So, kita mulai saja, nggak apa-apa karena continuously presentations akan terus berjalan. Asking permissions untuk teman-teman untuk mendelegasikan ini better in bahasa Indonesia or English full time or mix Italian. Mix aja ya. Mix aja, oke, baik, siap. So, welcome everyone untuk sesinya Unitalia, Study in Italy, Immersive Experience. So, this is our agenda, teman-teman. Lebih ke dalam country profile. Kalau teman-teman melihat ini, ya, ini adalah peta Italia, tapi ini lebih ke dalam provinsi-provinsi, ya, bukan nama kota. Itu seperti Lazio itu ibu kotanya Roma sebagai capital city-nya Italia juga. So we are talking about Italy in number. What is Italia? Talking about Italian higher education system, the reasons why you study in Italy, scholarship opportunity, balancing from Indonesia government to Italy, and Italian government for Indonesia. So balance ya dari dua belah pihak. Special informations for you guys and contact informations. Now before we start, allow me to introduce myself. My name is Romero, as the representative of Unitalia, based in Jakarta, inside the Embassy of Italy. And then Unitalia Indonesia actually handling 4 countries in Southeast Asia: Indonesia, Malaysia, Singapore, and Philippines. Because we have 2 offices in Southeast Asia, Jakarta, Indonesia, and Vietnam. But I will inform you next. Continue. Italy in number. Italy, the only one, satu-satunya negara di dunia dengan pengakuan UNESCO terbanyak. Indonesia berapa? How many? Nanti di Google ya, pengetahuan umum. Kita di sini ada 60 pengakuan UNESCO, dan tahun ini Italy as the G7 presidency, which mean tuan rumah untuk G7. Indonesia G berapa? Nice, G20. Oke ya. So, di Italia juga ada kampus tertua di Eropa berbasis di Bologna, namanya Universitas di Bologna, didirikan tahun 1088. Kampus pertama di Eropa. Oke ya. Next. And talking about what is Unitalia, this one. Kami yang berbasis langsung di Kementerian Luar Negeri yang berada di kota Roma, dan di luar Italia we have 6 offices, ada di Iran, India, Indonesia, Vietnam, PRC, dan Maroko. So Indonesia and Vietnam itu established since 2012. So kita udah more than 1 decade eksis. Dan dari perpanjang tangan di Roma, ini yang ada, ini gedung kita ya, ini Kementerian Luar Negeri ya, gede banget dan besar banget. Dan kita di sini membantu dalam hal promoting Italian higher education di luar dari Italy. Next, ini adalah 3 pilar yang mostly Unitalia lakukan. Mungkin teman-teman just know what is Unitalia, mungkin ada yang sudah tahu or just curious more deeper untuk Unitalia. Jadi Unitalia ini adalah like we help you guys from zero informations about study in Italy, and then we help you until visa applications, and then we still monitor you guys when you study in one of Italian university until you graduate. Karena apa? Every year kampus-kampus di Italia itu kasih
informasi. Oh Indonesia itu studinya begini-begini, jadi kita tetap monitor, gitu ya. Once you graduate ya kita sudah lepas. Kenapa? Unitalia itu adalah payung dari segala kampus swasta dan negeri di seluruh Italia. Kitalah ofisialnya. So we are not agent, gitu ya. Next, talking about higher education system, so we classified into two classifications. University based and AFAM based. AFAM itu abbreviationsnya Italia teman-teman, yang artinya perguruan tinggi untuk music and arts. Jadi dibagi dua. Kalau talking about science itu university based. Tapi teman-teman yang suka dance, art, design, film masuk ke kategori AFAM. Jadi perguruan tingginya sudah fokus, gitu ya. Next, ini dia hierarkinya. Bahwa kalau mau ke Italia itu harus minimal pendidikan dasar 12 tahun. Kita tidak akan terima kalian lulus 11 tahun pendidikan dasar kelas 2 SMA dan ngambil foundations di negara manapun. Kalian itu tidak bisa ke Eropa, hanya Italia. Jadi mostly EU member state itu harus pendidikan dasar 12 tahun. Masuk ke S1 itu kita sebut laurea, durasinya 3 tahun. Masuk ke S2 kita sebut laurea magistrale, durasinya 2 tahun. Tapi di sini perhatikan ada Master Universitario Primo Livello, means itu adalah master degree 1 tahun. Tapi itu bukan academic base. Jadi teman-teman yang lulus master 1 tahun tidak bisa ngambil S3. Itu hanya untuk profesional karir. Dan harganya bisa 5 kali lipat dari regular master. 200-300 juta per tahun biayanya. Tapi kalau kalian regularnya nanti jelaskan ya masalah tuition fee. Dan lanjut ke kita ada unik nih ya, single cycle master degree. What does it mean? Jadi adalah satu paket bachelor and master itu langsung one package 5-6 tahun. Programnya apa aja? Khusus untuk medicine and nursing. Jadi nggak bisa dia cuma SCAT itu nggak bisa. Dia langsung 6 tahun udah plus praktek. Nursing juga 5 tahun itu udah langsung lulus. Jadi nggak bisa yang namanya S1 keperawatan, S1 kedokteran nggak bisa. Itu sudah one package. So lanjut ke PhD. Mostly in Europe, PhD itu sistemnya vacancy. Jadi we work under university or university give you research funding. Gitu ya. Jadi kita gak usah mencari beasiswa, we just fighting to get that vacancy kalau mau S3 ke Eropa. Gak hanya Italia ya, mostly di Europe itu sistemnya vacancy. Next, ini statistik data aja, karena tadi kan ada 2 klasifikasi ya, university based dan AFAM based. Kalau university kita ada 61 kampus negeri, 7 dia ada Instituto Special Ordinamento, ada 20 kampus swasta, 11 hybrid university, dan 2 untuk language for foreigner, jadi kayak untuk pengajar asing. Jadi bahasa Italia untuk pengajar asing dia ada kampusnya, ada 2, itu adalah Università per Stranieri di Perugia and Università per Stranieri di Siena. Ini yang university base, tapi ini yang di bawah naungan kementerian ya. Di luar dari ini, sorry to say, belum diakui oleh negara Italia. Lanjut kita ke AFAM, lebih banyak. Ada 105 negeri, 24 itu ada ABA, itu lebih ke dalam seni. Akademia di Belarti itu artinya seni. Ada 5 ISIA, ini lebih ke dalam seni industri. Dan ada 73 konservatorium di musika. Jadi teman-teman kalau memang musik hobinya, kita ada juga beasiswanya dan ini banyak. Next, lanjut ke Italia. Ada 7 reasons, this is just like general reasons teman-teman. Sangat general tapi personal ini aja point of view ya. Saya akan jelaskan nanti tentang scholarship, part-time job, life quality. Kalau part-time job, yes, you get legally 20 hours per week. Tapi fakta lapangan ketika kalian kuliah di sana sangat susah untuk bisa part-time job karena padatnya perkuliahan. But again, during winter and summer holiday, take it. Kalau udah nyaman, ya udah nggak usah part-time job juga nggak apa-apa. Tapi during kuliah, sorry to say, mostly tidak bisa. Even you get legal banget 20 jam per minggu. Oke, kita elaborate satu persatu ya. Talking about study in Italy, about innovations and traditions, teman-teman. So ini juga bahwa pendidikan tinggi Italia itu kualitinya juga bisa lah diperhitungkan dan memang sangat-sangat bisa dipertimbangkan juga. Kita juga SQS, ya we have QS, tapi kalau talking about QS teman-teman, kalau Eropa itu pasti kalah. Karena spesifik banget Eropa itu.
Kalau talking about US, tapi entah kenapa Asia oriented ini dikit-dikit ranking US gitu ya. Ini saya mau luruskan aja sih. Talking about Europe, nggak hanya Italia, pasti kalahkan US. Karena kriteria itu nggak masuk banget. Padahal mereka top banget, nggak hanya Italia, begitu ya. Next juga, walaupun Italy is not English spoken countries, more than 1,000 courses already taught in English. Ada satu portal, ini namanya www.universitalia.it. Ini adalah satu portal mewakili seluruh kampus di Italia, swasta dan negeri di bawah naungan Kementerian Italia. Di luar dari list ini, mohon maaf tidak diakui. Ya, jadi refernya ke sini. Ini langsung, ini websitenya kementeriannya MIUR, Ministero Università e Ricerca, itu adalah kayak Cambridge-nya Italia ya, teman-teman. Next, lanjut tentang tuition fee. Ada 3 skema, tiga skema tuition fee. Normal tuition fee berdasarkan kemampuan finansial keluarga, dan terakhir flat tuition fee. Normal tuition fee untuk kampus negeri itu di 400 hingga 3.900 per tahun euro ya. Saya baru dapat informasi bahwa tahun ini ada penambahan uang kuliah, jadi paling mahal negeri itu 3.900 euro per tahun negeri. Kalau swasta starting 9.000 euro per tahun. It depends regulasi si swasta. Dan yang kedua ada flat ya. Flat tuition fee ini untuk Indonesia passport holder. Kita Indonesia passport holder nggak di sini? Ada yang ada 2 keluarga negaraan nggak? Masih Indonesia ya? Oke, untuk Indonesia passport holder itu mostly 1.000 euro per tahun, 17 juta semua jurusan, mau itu kedokteran, engineering, arsitek, take it. Oke, terakhir sistem dengan kemampuan finansial keluarga ini menjadi favorit itu Indonesia. Kalau negeri itu mostly kisaran 400 sampai 800 euro per tahun. Itu dengan kategori rendah berdasarkan finansial keluarga. Jadi like 7 juta likes 12 juta, 7 until 12 juta per tahun. Semua jurusan S1, S2. Mau itu kedokteran, engineering, arsitek, manajemen, take it. Ini kampus negeri ya. Ini untuk kategori kampus negeri. Begitu. Next, opportunity. Once you graduate from Italian University, akan ada kesempatan atau bahasanya tuh post visa kali ya. Tapi ini kita bukan pakai visa-visaan, jadi kayak extended permit. Kalian 1 tahun bisa mencari kerja after graduate. Kalau dalam 1 tahun tidak dapat kerja, back to Indonesia. Gak ada excuses no ya. Lanjut, ini beasiswa bisa di capture teman-teman, bisa di ini. Oke, the first itu coming from Italy. Jadi ada 4 beasiswa teman-teman dari Italia. Yang pertama dari kampus, yang kedua dari Pemda provinsi, yang ketiga dari Kemenlu Italia, dan terakhir Invest Your Talent. Kita elaborate satu persatu. Pertama dari kampus ya. Every Italian university has their scholarships. Jadi cek masing-masing portalnya ya. Dan mereka punya ada istilah-istilah teman-teman. Lanjut, yang kedua, DSU atau Regional Scholarship. Ini banyak yang datang ke booth nanya DSU ini seperti apa. Ini ada 2 kategori, either mau tuition fee atau uang jajan. Pilih yang mana? Pilih salah satu. Mau tuition fee atau uang jajan? Ada uang jajan. Siapa yang uang jajan? Oke, 500. Yang tuition fee? Saya lebih pilih uang jajan. Karena tuition fee sangat-sangat terjangkau. Kalau uang jajan tuh pemerintah Pemda provinsi sana ngasih sekitar 5.000 euro per tahun, around like 90 million rupiah per year. Plus dapat diskon makan by voucher atau gratis makan di kantin universitas Monday to Friday gratis. Dengan free flow water, Fanta, Sprite, itu for free gratis di kantin universitas. Next, yang ketiga, ini dia Maichi Scholarship. Ada 5 kategori. Yang pertama adalah S2, yang ketiga S3, yang ketiga adalah Joint Research Program, yang keempat adalah intensif bahasa Italia langsung di Italia, yang kelima music. Kalau suka musik, ada beasiswanya. Dan kita kasih uang bulanan 1.000 euro per bulan. Next, terakhir, Invest Your Talent. Ini privilege-nya hanya di 5 bidang ini ya. Arsitek, Engineering, Advanced Technology, Design, and Economic Management. Di luar dari ini, sorry to say, tidak ada coverannya. Ini hanya S2 only, di mana benefitnya adalah
Dapat intensif bahasa Italia, kita kasih 1.000 euro per bulan dan berkesempatan magang di Italian brand company dan ada student support. Ini dari Italia side ya. Lanjut ke Indonesia side, kita ada 2, LPDP dan ISMA. LPDP kita ada 16 kampus yang berpartner, 11 diantaranya all subject. Ya, ini all subject 11 diantaranya untuk LPDP dan untuk 5-nya itu berdasarkan jurusan swasta dan negeri. Oke, bisa difoto dan lain sebagainya ya. Zaman sekarang enak ya, everything dengan jari. Lanjut untuk ISMA, kita ada 5 kampus partner. Ini adalah beasiswa exchange 1 semester di Italia. Dan Italia adalah sumbangsi ISMA terbanyak dari 20 negara prioritasnya ISMA. Kita penyumbang terbanyak dari 5 kampus partner, tapi terbanyak 13%-nya kita penyumbangnya. Di follow dengan Rusia the second high number untuk ISMA. Lanjut, special information for you guys. Kalau mau S1 ke Italia, check this. Everything should be in English, semua dokumen, ada parent supports dan having good mentality ya. Kalau mau study abroad, investasi ya, itu harus benar-benar disiapkan. Tapi di luar dari informasi ini, cek Italian University Portal untuk ya how to apply, document requirements, cek ya. Ini hanya basic information. Second, kalau mau S2 ke Italia, everything should be in English, semua documents. IELTS-nya 6,5. TOEFL-nya kita IBT ya, internet base 8587. Ada motivation letter dan 2 recommendation letter. Recommend letternya should be academic background. Tidak boleh dari tempat kita kerja. Minimal dosen. Harus academic background. Recommendation letter ya. Next, mau S3 ke Italia, siapkan ini. Your research proposal should be 3 pages maximum, and then you have to do pitching 1 minute maximum. Dan siapkan motivation letter, 2 recommendation letter, harus academic background. Minimal profesor dari dosen. Tidak ada yang namanya tempat-tempat kerja itu nggak bisa, harus academic background. Ini informasinya. Baik, I think that's all. Thank you so much everyone. Ini ada contact information, kalau misalkan ada kebutuhan lanjut dan lain sebagainya. Yes, we have email and WhatsApp and social media. Thank you very much everyone. Grazie mille a tutti. Terima kasih dan I think we have 8 minutes before we end this sessions. Any questions, feel free to raise your hand. Tidak ada atau sudah jelas? Atau singkat banget tuk gitu ya kan? Everything sudah jelas, clear enough? Any questions? Okay, one. Oke, thank you. Baik, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Adit. Yang saya tanyakan Kak, adakah website yang bisa kita gunakan untuk mengetahui spesifik jurusan mana yang kira-kira cocok di universitas yang kita pilih gitu? Ya, terima kasih. Terima kasih. Alright, I have provided before www.universitali.it, one portal to represent all Italian university, and then you can do filtering the courses major that you interested in. Ada yang coba mau langsung praktikal www.universitali.it, langsung klik aja mainkan jari jemari. Ini satu portal seluruh kampus di Italia, swasta dan negeri dan semua jurusan. And then do filtering, itu ada Italian and English. Kalian klik aja yang English dan itu akan secara otomatis terfilter kampus-kampus yang menawarkan jurusan yang kalian interest. Jadi nggak usah nge-scroll aplikasi hijau dan orange, lebih baik aplikasi ini, portal ini, ilmu pengetahuan banyak didapat. Itu ya, bisa dicek, bisa dipraktis lagi. Alright, any other questions? Anyone? Atau sudah yes? Ya, thank you Bang Romero. Mau nanya, nama saya Rizky. Kebetulan saya sudah nikah. Saya mau tanya, kalau misalnya nanti kita bawa family gitu ya ke Italia, itu kan kalau yang saya dapat info dari negara-negara yang lain ya, contohnya Inggris gitu ya.
selain grantor yang dapat beasiswa itu dia harus bayar asuransi, harus siapin sejumlah uang di rekening gitu dan segala macam. Kalau di Italia syaratnya kayak gimana? Itu aja menurut saya. Baik, Mas Rizky ya, untuk bawa companion atau keluarga itu sebenarnya bisa, tapi nggak bisa dari awal. Kalau bisa di Google namanya Nulla Osta, Nulla Osta, OSTA. Itu peraturan dari imigrasi Italia. So si pelajar atau yang memang berangkat itu tidak ada kita tanggung. Jadi itu independently keluarga ditanggung oleh si pihak pelajar yang mau belajar ke Italia. Tapi untuk pengurusan Nulla Osta itu pengurusannya paling cepat 8 bulan sampai 10 bulan di awal once kita landing di Italia. Jadi kalau keluarga mau berangkat di awal itu harus pakai turis visa dengan maksimum 3 bulan, 90 days maksimum as turis visa, mau tidak mau bolak-balik. Jadi balik ke Indonesia apply visa lagi sembari menunggu keluar surat imigrasi Nulla Osta itu. Dan berapa biaya itu kalau misal itu sebenarnya bumbu dapur, nggak bisa dikasih tahu tabungan ini. Tapi saya kasihin aja ya, per person itu 150 tabungan juta. Jadi kalau 2 orang ya kalikan saja itu. Tidak ditahan ya, itu hanya show tabungan. Iya, selain si pelajar itu hanya di show, tidak ada deposit dan lain sebagainya, hanya show aja gitu ya. Tapi refer ke peraturan Nulla Osta di mana every region itu kebutuhan Nulla Osta itu beda-beda regulasinya. Paling ribet kota-kota besar, Lombardia, Lazio itu agak ribet. Tapi kalau provinsi lain kayak Piemonte, Veneto, Emilia Romagna itu oke lah. Tidak seribet kota besar. I hope I answer the questions. Thank you. Satu pertanyaan lagi. Oke, ada 2 di mana ini? Saya serahkan pada Pak Dites saja. Satu lagi ya. Oke, dua-duanya. Tapaya. Sorry Kak, aku mau tanya tentang recommendation letter. Jadi kan tadi katanya recommendation letter harus dari background dari dosen gitu ya, bukan dari tempat kerja gitu. Gimana kalau misalnya S1 aku backgroundnya beda dari yang mau aku di master, itu berarti kan otomatis harus menghubungin dosen yang di S1 kan. Itu apakah pengaruh meskipun ya beda, pasti course-nya akan beda kan dari S1 ke S2 nanti. Itu apakah ada masalah atau seperti apa kalau misalnya? Baik, dari awal kita gak usah ngomonginnya dulu recommendation letter. Dari background S1 mau different untuk S2-nya aja itu a big problem. Kebanyakan harus berkorelasi. Kecuali ada memang tuntutan dari pihak company kita yang mewajibkan kita harus berkuliah degree seperti itu another terms. Jadi kayak ada recognition bahwa ya oke, kuliah master tapi secara akademik 2 tahun dengan berbeda dengan background S1 kita, itu another terms, itu mungkin bisa dipertimbangkan dari kembali lagi ke internal regulationsnya si Italian University. But we didn't guarantee apakah itu menjadi opportunity besar atau tidak gitu. Dan masalah recommendation letternya itu lagi kembali lagi apa respon dari si Italian University itu dari pertimbangan yang sudah dibuat atau diputusin. Itu sih. Jadi I don't know, there is no specific answer for that one karena itu kembali lagi ke internal university. Karena kebanyakan akademik itu harus berkorelasi S1 ke S2 kalau ke Italia. Adapun misalkan S2-nya berbeda, itu kembali lagi. Misalkan S1-nya apa, S2-nya apa nanti mau diambil, cek lagi tuh dari subjeknya kita berapa credits yang related untuk ke different area yang kita mau ambil. Rata-rata minimal 50-60 kredit. Rata-rata ada 45 kredit yang bisa diterima oleh Italian University. Tapi kembali lagi ke internal regulasi. I hope I answered your questions ya. Okay, the last one, Express, 2 minutes left. Okay, Kevin, I know you are. Kalau untuk yang high school graduates, apakah kita butuh kayak student college seperti Jerman untuk nyamain nilai rapat atau enggak? Thank you so much.
Oke baik, thank you for your questions Kevin. Untuk yang high school graduate, sebenarnya Italia itu nggak ada foundations. Jadi as long as you keterima, you get LOA from Italian University with English top programs directly uni. Tapi kalau mau investasi bahasa Italia in paralel kamu mau S1 itu bisa, tapi itu opsional. Nah, ada beberapa kampus negeri di Italia itu menawarkan foundation program dengan biaya yang sangat mahal. Foundationnya bukan setahun ya kalau di Italia ya. Foundation di Italia itu cuma 6 bulan sampai 8 bulan. Satu-satunya kampus dengan foundation paling lama 8 bulan itu adalah Universitas di Pavia dengan biaya 6.500 euro kalau belum naik. Yang saya tahu 6.500 euro per 8 bulan. Sedangkan normalnya kuliah per tahun tadi negeri 400 sampai 3.900 paling mahal negeri. Jadi foundation itu lebih mahal dibandingkan degree. Normalnya 6 bulan itu foundation di Italian University Public itu adalah 5.000 euro per 6 bulan. Jadi it depends. Kalau teman-teman, kalau Kevin, misalnya teman-teman high school graduate itu kurang confidence enough, bisa foundations under Italian Public University, tapi biayanya lebih mahal. Gitu. Dan dia foundation lebih mempersiapkan kayak kalau mau ke social science, mau ke engineering, mau ke kedokteran. Jadi nanti ada final test di foundations yang kalau ada spesifik jurusan dia harus ada entrance test. Jadi when you pass foundation final test, jadi tidak ada lagi entrance test untuk masuk ke unit, directly masuk ke kampus tersebut yang negeri. Seperti itu. I hope I can answer your questions ya. Oke baik, terima kasih. Baik untuk yang 4, I think sudah habis ya. Yang 4 yang bertanya, please come to Unitalia booth because we will give you special souvenir for you guys to appreciate your participation. Thank you. Salam dari saya Romero. Terima kasih banyak teman-teman.